Halo, jumpa lagi dengan saya Yankee Delta India Radio Sierra GTH Palembang. Sambil ngopi pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman yaitu penggunaan QRZ.com. Jadi kita di sini akan membahas tentang QRZ.com lebih dalam dan lebih detail. Baik, saya sambil ngopi ya. Yang pertama, apa itu QRZ.com? QRZ.com adalah sebuah alamat website. Kalau nggak percaya, coba kita buka. Nah, ini browsernya, kita ketik QRZ.com. Internetnya lelet. Nah, itu dia, sudah muncul. Jadi Anda percaya bahwa QRZ.com adalah sebuah alamat website. Alamat website untuk apa? Nah, itu yang menarik. Jadi QRZ.com ya secara singkat bisa kita katakan bahwa ini adalah sebuah website yang dikelola oleh beberapa amatir radio yang fungsinya atau pelayanan yang ada di dalamnya itu berhubungan dengan kegiatan amatir radio. Misalnya informasi tentang kegiatan amatir radio seperti di sini, informasi ya tentang propagasi. Sedang membuka nih di 6 meter dan 4 meter. Kemudian ya informasi-informasi lain. Kemudian QRZ.com juga memberikan layanan sebagai media diskusi antar amatir radio. Ini dia, ada radio news, ada tempat untuk semacam jual beli, ada untuk tempat diskusi. Oke. Kemudian yang paling sering digunakan oleh amatir radio terhadap QRZ.com ini adalah database call sign. Jadi semacam call book ya, semacam call book yang isinya ini ratusan ribu call sign dari seluruh dunia. Salah satu contohnya, mari kita coba lihat. Adakah YD4IRS di sini? Ya, itu dia YD4IRS. Kemudian adakah YB7 Romeo India? Ya, ini dia. Jadi memang QRZ.com pada saat ini menjadi semacam apa ya, kebutuhan yang jadi semacam keharusan ya, karena tipikal amatir radio sekarang ini itu cara QSO-nya sudah berbeda dengan amatir radio zaman ya dulu-dulu gitu. Kalau zaman dulu kita sering mendengar kalau ada yang QSO itu tukar menukar QSL info. My QSL info is a PO Box 1186 Palembang 30,000. Kegiatan seperti itu sudah sangat jarang kita lihat atau kita dengar, karena amatir radio sekarang
kalau QSO itu maksud saya kalau DX ya. Kalau DX, kalau misalnya lokal ya tentu saja obrolan panjang. Tapi kalau DX ini ya banyak lah mungkin faktornya. Mungkin karena propagasi, karena situasi maksudnya misalnya stasiun yang kita ajak QSO ini adalah stasiun ekspedisi misalnya. Jadi bukan hanya kita, ada ratusan orang yang berusaha untuk kontak pada saat itu, sehingga kita tidak punya waktu banyak untuk tukar menukar QSL info. Atau mungkin kendala bahasa. Jadi karena bahasa yang berbeda, sehingga menyulitkan kita untuk bertukar informasi yang lebih banyak. Akibat dari kendala-kendala itu, seringkali QSO antara amatir radio itu cuma mencatat call sign, kemudian report. Ya reportnya juga ya kadang-kadang benar, kadang-kadang cuma sekedarnya saja 59, 599. Nggak peduli itu benar 59 atau tidak. Begitu. Jadi seringkali saya dengar kalau ada yang berusaha untuk bertanya, misalnya kan, what is your QSL info? Itu dijawab, my QSL info is okay on qrz.com. Artinya ya kalau lu mau tahu QSL info saya, lihat aja deh qrz.com. Itu sering kali saya dengar. Ya memang tidak seluruh ya, masih ada juga yang tukar menukar QSL info atau informasi-informasi lain, misalnya tentang radio yang digunakan, antenanya, ketinggiannya, segala macam. Dan saya bisa pastikan kalau yang seperti itu berarti orang itu amatir radio jadul. Ya, karena yang generasi amatir radio di tahun-tahun 90 80-an itu QSO-nya pasti begitu. Walaupun kendala bahasa dan propagasi, dia akan tetap berusaha untuk bertanya atau mendapatkan QSL info itu langsung di udara. Biasanya seperti itu. Karena dulu ya tempat mau tanya QSL info itu nggak ada. Tapi setelah di tahun 90-an ke atas, sampai tahun 2000 dan sampai sekarang, karena internet sudah menjadi semacam hal yang lumrah, sehingga ya QSO itu jadi ala kadarnya saja. Orang lebih banyak berbagi informasinya itu bukan di radio, tapi di qrz.com. Baik, jadi itu salah satu beberapa, maksud saya beberapa dari fungsi qrz.com. Tapi yang paling banyak digunakan orang adalah untuk mencari informasi tentang sebuah stasiun. Di sini tidak kelihatan ya informasi detail karena belum login. Kalau sudah login nanti bentuknya seperti ini. Oke. Ini dia. Jadi Anda bisa lihat perbedaannya. Oke. Di sini tulisan login is required. Di sini tulisannya ini karena sudah login. Jadi kalau kita sudah login akan muncul informasi-informasi tambahan tentang stasiun tersebut. Sampai pada detail dari stasiun tersebut juga ditampilkan. Dan jika
stasiun ini menyimpan logbooknya di qrz.com, juga bisa dilihat beberapa QSO terakhir. Baik, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana menggunakan layanan ini. Untuk menggunakan layanan qrz.com, kita harus mendaftar terlebih dahulu menjadi user dan memiliki akun. Nah, nanti setelah kita memiliki akun, kita bisa login, dan setelah login nanti kita baru bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Cara login untuk ke qrz.com kalau kita belum pernah sama sekali, di sini kita masuk ke qrz.com, halaman utama, kemudian ada help atau garis miring register. Kita di sini kita klik. Kemudian kita klik di sini don't have QRZ account, klik here. Ya, nanti di sini dia bertanya call sign kita apa, kemudian kita klik continue. Kemudian nanti dia akan menanyakan alamat email. Kita masukkan alamat email, lalu nanti setelah selesai registrasi, qrz.com akan mengirimkan sebuah email ke email kita. Nanti kita buka email tersebut, nanti ada link yang harus kita klik dari email kita untuk memverifikasi bahwa memang betul email yang kita gunakan adalah valid. Nah, nanti kalau sudah akun tersebut sudah terregister, maka kita login seperti ini. Oke. Nah, kalau kita sudah login, nanti di sudut sini ini akan tertera call sign kita ya. Kalau kita baru pertama kali menggunakan layanan qrz.com ini, maka kita harus meminta hak akses untuk menggunakan fasilitas database callbook. Jadi kalau kita sudah login seperti ini, kita masuk ke forum ya, forum home boleh. Kemudian kita tarik di bawah QRZ call sign database helper. Kita klik di sini. Ya, jadi di forum ini disediakan fasilitas untuk memberitahu kepada admin qrz.com untuk memberikan hak akses database kepada kita. Jadi di sini kita lihat, di sini ada post new thread. Oke. Bawah juga ada. Nah, ini dengan catatan kita sudah dalam kondisi login ya. Kita sudah dalam kondisi login, kita klik post new thread. Berikan judulnya, misalnya please add my call sign. Nah, di sini kita buat pesannya, isi pesannya adalah add my call sign. Ya, jadi ini kita isi informasi tentang diri kita atau call sign kita. Nah, setelah itu kita klik create
Street. Oke, nah nanti akan terupload sebuah pesan kepada admin seperti ini. Please add me to database. Nah, ini salah satu contohnya. Ini dia. Nanti kalau sudah dibaca oleh admin, kemudian kita diberikan hak akses, maka kita kembali ke qrz.com. Nanti kita akan muncul di sini kalau kita letakkan mouse kita di atas call sign kita, itu akan ada YD4IRS page. Kalau kita klik, itu akan mengarah kepada halaman dari call sign kita. Oke. Nah, mungkin pada waktu kita pertama kali membuat ini belum ada nih, data-data ini belum ada. Kemudian biografinya juga ini masih kosong, semua masih kosong ya. Award juga kosong, logbook juga kosong, detailnya juga kosong. Nah, sekarang tugas kita adalah melakukan editing atau penyesuaian. Misalnya YD4IRS ini namanya siapa, castle infonya, data stationnya. Kita bisa sorot atau di sini klik edit YD4IRS, atau dari sini edit YD4IRS. Baik, yang pertama yang kita harus lakukan adalah update basic call sign data. Ini kita klik. Nah, ini kita lengkapi di sini. Mulai dari nama, kemudian alamat, negara, jenis call sign, alias, segala macam. Jadi ini memuat informasi-informasi dasar. Castle Manager kalau ada pakai Castle Manager, kalau enggak kosongkan saja. Kemudian alias ini adalah kalau seperti kita di Indonesia ya, kalau naik tingkat kan call sign kita berubah ya. Kalau di luar negeri belum tentu berubah, tapi kalau di Indonesia pasti berubah. Setidaknya prefix dari YD ke YC. Nggak tahu itu apa tujuannya, itu menghabis-habiskan call sign saja kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah akun di sini, katakanlah di sini YB4 ya, misalnya ini. Oke, ini YB4IRS ya, detail stationnya. Jadi nanti di aliasnya itu previous call sign-nya adalah YC4IRS. Kalau ini diklik YC4IRS, detailnya itu adalah YD4IRS ya. Jadi di sini aliasnya. Kalau kita punya call sign sebelum ini, biasanya kalau kita naik tingkat, kita naik yang ke Charlie, maka kita buat sebuah halaman call sign baru YC4IRS. Nah, di YC4IRS akan kita tuliskan di sini aliasnya. Jadi call sign kita sebelumnya adalah YD4IRS. Lookup count ini itu tampilan yang ada di sini. Oke, ini 15, 13,
376. Jadi ini sebagai penghitung ini halaman YD4IRS itu sudah berapa kali dibuka orang gitu. Ini saya sering menggunakan ini apabila saya selesai di X. Jadi ini saya buat 0, biasanya saya buat 0. Jadi nanti oke. Nah, saya 0, kemudian saya melakukan CQDX atau ikut kontes. Nah, nanti akan kelihatan dari sekian banyak amatir radio yang sudah kontak dengan saya, ada berapa orang yang berusaha mencari informasi tentang YD4IRS. Oke, kita balik lagi. Kemudian ini nilai asli ya. Nilai asli maksudnya nilai yang asli dari pertama kali saya membuat akun YD4IRS. Jadi baru 40.555 kali dibuka orang. Lanjut, informasi selanjutnya adalah CQ, ITU Zone, kemudian IOTA, kemudian QSL Info. QSL Info di sini maksudnya informasi tambahan. Ya, jadi di atas ini adalah alamat seharusnya ya. Jadi alamat stasiun saya. Tapi saya tidak mencantumkan alamat rumah di sini, tapi saya buat PO Box. Oke. Nah, ini bisa jadi sebagai QSL Info. Ya, tapi bisa juga QSL Info di sini kita buat tambahan informasi tentang QSL Info. Misalnya via YB0 Zulu. Artinya kita meminta siapapun yang berkomunikasi dengan kita untuk mengirimkan QSL card atau QSL konfirmasi itu melalui Yankee Bravo Zero Zulu, semacam QSL Manager ya, seperti itu. Kemudian public email itu adalah alamat email kita, ini tahun lahir, kemudian informasi apakah kita menggunakan IQSL, yes or no, LOTW, yes or no, surat QSL card, yes or no. Oke. Kemudian kalau ini sudah lengkap semua, kita klik save. Selanjutnya kita atur edit biografi. Biografi di sini adalah sebuah fasilitas ya yang akan muncul. Saya akan copy dulu, nanti saya lupa codingnya. Oke, jadi di edit bio ini itu bisa kita tuliskan tentang ini adalah informasi Oke, seperti itu. Kita lihat jadinya seperti apa. Nah, ini dia. Jadi nanti di biografi ini bisa kita ya masukkan gambar atau keterangan-keterangan lain yang modelnya jadi mirip.
ini dia. Jadi tambahan-tambahan seperti ini bisa kita buat seindah mungkin ya. Jadi dengan sedikit trik-trik HTML dan CSS bisa membuat halaman qrz.com kita menjadi ya lebih keren. Ya intinya lebih enak dipandang mata dan juga dapat memuat informasi yang lebih detail dari hanya sekedar informasi yang ini saja. Jadi ini informasi dasar. Apabila kita memiliki informasi lain yang ingin kita tambahkan, kita dapat tambahkan di biografi ini. Oke, kalau karena saya menghubungkannya dengan website pribadi saya, maka saya hanya meletakkan sintak embed dari website saya, sehingga kalau ada yang membuka halaman qrz.com saya, maka otomatis dia juga akan membuka website pribadi saya. Ya, itu guna dari edit biografi. Kemudian add or edit your picture and cancel image. Ya, ini bisa kita tambahkan. Ini nanti gambar ini berfungsi salah satunya di sini. Ya. Nah, jadi gambar semacam gambar profil ya. Oke. Kemudian kita juga bisa tambahkan informasi tentang lokasi. Jadi lokasi kita sebenarnya ada di mana. Kita bisa menambahkannya melalui pengisian koordinat di sini. Atau kalau kita sudah tahu di mana grid locator kita, atau kita bisa juga menggunakan map yang ada di sini. Jadi kita bisa geser, misalnya kita zoom lokasi, katakanlah lokasi saya di Bukit Siguntang. Mari kita lihat, ini kita klik, kita geser. Oke, jadi ini berubah, koordinatnya berubah, grid locatornya juga berubah, disesuaikan dengan ini. Kalau sudah sesuai, klik save. Ini saya klik cancel saja. Kemudian ini CSS style, ini bisa digunakan jika Anda memiliki pengetahuan tentang CSS, dapat menambahkan CSS di sini sehingga nanti bisa modelnya begini ya, atau ada tambahan-tambahan lain, mungkin gambar-gambar animasi atau apa, ini bisa ditambahkan melalui CSS. Kemudian ya, ini add special call sign. Nah, ini ada satu fungsi yang mungkin teman-teman lain juga belum mengetahui. Jadi saya pernah pergi ke Pulau Mansuar di Papua, Raja Ampat. Jadi saya memancar dari sana, maka call sign saya adalah YD4IRS/9. Sebelum saya berangkat ke Mansuar, saya sudah membuat akun
bukan akun, maksudnya halaman kiarz.com yang memuat tentang informasi aktivitas YD4IRS. Jadi di sini saya berikan informasinya. Oke, ini mapnya Pulau Mansuar. Ini koordinatnya, sunrise, sunsetnya. Kemudian saya juga pernah pergi ke Mentawai, maka call sign saya adalah /5. Oke. Kemudian detail-detail infonya juga. Ini dia di Tua Pejat. Saya memancar dari rumah dinas Bupati Mentawai. Ya, jadi ini ada halaman YD4IRS/5. Ini tidak sama dengan YD4IRS saja. Ini yang YD4IRS saja. Kemudian ini /5, yang ini /9. Ya, jadi call sign-nya tetap satu, maksudnya akunnya ya, akunnya itu tetap satu. Saya login cukup satu kali. Caranya adalah di sini, add special suffix atau prefix. Jadi kalau misalnya kita /portable atau mungkin QRP, ya kan? Atau mungkin kita pergi ke Amerika. Nah, misalnya saya ke Amerika ya. Jadi saya on air dari sana, sehingga mungkin nanti call sign saya adalah whiskey /YD4IRS. Gitu. Jadi begitu orang mendengar whiskey /YD4IRS, orang akan mencari informasi tentang whiskey /YD4IRS. Kalau YD4IRS ini informasinya, ya, ini informasi tentang YD4IRS. Tapi kalau whiskey /YD4IRS itu mungkin sudah bukan ini informasinya. Seperti misalnya YD4IRS/5 itu informasinya ini. Jadi bukan di Palembang. Nah, jadi nanti itu berfungsi ya. Orang akan banyak amatir yang menggunakan software sebagai logger, sehingga nanti pada saat dia memasukkan baik, ini kita masukkan coba YD4IRS. Kalau kita look up, maka yang muncul adalah Robi Sandes. Di sini tidak terlihat ya. Kita coba di sini. Oke, YD4IRS Robi Sandes OI27IB. Kalau kita berikan /5,
tidak muncul rupanya database-nya. Oh ya, maaf, karena saya bukan subscriber dari qrz.com. Maksudnya bukan subscriber yang berbayar ya. Kalau berbayar itu bisa muncul semua di sini, karena saya menggunakan Sipura Island, Mentawai, Indonesia. Karena saya bukan dari pengguna di sini, subscriber ini, jadi yang muncul rupanya tetap database awal dari main call sign. Oke, tapi tidak masalah. Kemudian itu bisa kita tambahkan kalau misalnya kita ingin menambahkan call sign sementara atau spesial. Kemudian kita bisa juga menambahkan semacam perubahan atau kalau menurut saya bukan perubahan ya, seperti perubahan. Misalnya dari YD4IRS ke YC4IRS ya. Walaupun saya belum naik tingkat, tapi call sign untuk saya sudah saya buat YC4IRS. Jadi halaman YC4IRS ini akan saya gunakan atau akan aktif atau akan diakses orang, dan pada saat itu sudah ada informasinya siapa YC4IRS karena saya sudah buat. Kemudian kalau misalnya nanti saya juga naik tingkat lagi ke Yankee Bravo, seandainya suffix saya tidak berubah menjadi YB4IRS, ini juga sudah saya buat informasinya, walaupun saya belum mengudara dengan call sign ini. Jadi bagaimana caranya membuat itu? Yang pertama adalah kita masuk ke, kalau tidak salah di my account, ini ada manage call sign. Oke, manage call sign. Kita diberikan kesempatan untuk memanage 5 call sign sekaligus tanpa campur tangan admin. Artinya ya saya membuat YB4IRS, YC4IRS tidak menghubungi admin. Saya tinggal tuliskan saja di sini manage additional call sign. Jadi ketikkan call sign apa yang ingin saya manage. Mungkin saja nanti saya memanage call sign YE4 Zulu misalnya ya, itu call sign club station, atau ya call sign lain, sehingga nanti seperti contohnya ya, YB71 Romeo India ini dimanage oleh YB2 Tango Juliet Victor. Oke. Jadi untuk mengatur YB71RI, loginnya dari YB2 TGV. Nah, itu jadi kita tinggal klik my account,
Kemudian nanti kita masukkan di sini manage call sign, tinggal tambahkan saja. Kita dibatasi 5 untuk maksudnya secara langsung, tapi kalau butuh lebih ya bisa request di sini. Jadi kalau nanti suatu saat saya naik ke Yankee Charlie atau ke Yankee Bravo, saya cukup menambahkan manage additional call sign. Ya, tidak perlu saya ke admin untuk merubah YD4IRS ini. Jadi seandainya nanti saya sudah menjadi Yankee Charlie, maka yang aktif adalah YC4IRS, tapi saya YD4IRS ini akan tetap ada. Dan saya loginnya tetap dari YD4IRS. Karena nanti hubungannya itu ada di misalnya gini ya, logbooknya. Ini adalah logbook QSO saya dengan orang-orang ini pada saat saya Yankee Delta 4 India Radio Sierra. Kemudian ada juga logbook pada saat saya berkomunikasi dengan orang-orang ini tapi menggunakan call sign YD4IRS/9. Artinya logbook ini terpisah karena Juliet Alpha 7 Bravo Echo Whiskey akan mendapatkan kredit sebagai Yankee Delta 9. Nah, ini karena /9. Jadi kredit yang dia dapatkan Yankee Delta 9 India Romeo Sierra. Jadi call sign-nya ini memang YD4IRS, tapi karena ada /9 maka kredit yang didapat oleh orang yang ber-QSO dengan saya pada waktu itu adalah Yankee Delta 9, bukan Yankee Delta 4. Jadi pada saat orang-orang itu confirm, seperti di sini Anda lihat ada confirm gitu. Jadi confirmnya dihitung sebagai Yankee Delta 9, bukan sebagai Yankee Delta 4. Jadi kalau misalnya nanti dari saya Yankee Delta 4 India Radio Sierra, kemudian saya naik tingkat menjadi YC4IRS, maka logbook ini akan berisi semua QSO pada saat saya menggunakan YC4IRS. Sedangkan logbook ini tidak akan tercampur dengan logbook yang ini. Oke. Karena kalau YD4IRS ini langsung diubah, katakanlah bisa ya, kita mengubahnya mungkin dengan my edit YD4IRS. Maksud saya kita meminta admin untuk merubah YD4IRS ini menjadi YC4 secara database gitu ya. Lalu kita bisa tambahkan di sini aliasnya. Aliasnya adalah YD4IRS. Oke, tapi dengan demikian logbooknya itu akan masuk ke dalam logbook YD4IRS. Jadi tidak bisa lagi saya memilah ini saya QSO-nya dengan pada waktu saya yang ke Delta
atau dengan yang ke Charlie atau seperti apa ya. Jadi di sini ada fasilitas mau kita pakai logbook yang mana, karena waktu saya pakai YC4 IRS ya itu beda logbooknya ya. Sekarang masih kosong, sehingga nanti kalau seperti ini /5 ini QSO saya pada waktu menggunakan /5, jadi tidak tercampur. Jumlah QSO nya hanya 360, sedangkan YD4 IRS jumlah QSO nya adalah 8000 sekian. Oke, itu seputar tentang my account. Kemudian apa lagi? Edit ini tadi sudah ya. Oke, add special call sign sudah. Return. Kemudian kita lanjutkan ke, sebentar, ngidupin AC dulu, panas. Ngirup kopi. Sekarang kita buka my logbook. Nah, my logbook ini gunanya adalah untuk meletakkan data-data QSO kita. Kenapa kita perlu meletakkan logbook ini di krz.com? Yang pertama adalah untuk backup ya, backup catatan. Kalau misalnya nanti catatan yang ada di rumah kita, katakanlah di komputer kita mungkin terjadi crash atau apa, kita ada backup di krz.com. Walaupun untuk mendownloadnya kembali, kalau kita memerlukan, ini harus bayar ya, harus bayar. Kemudian selain itu, kalau kita mau melihat progres konfirmasi, jadi progres konfirmasi QSO kita ini karena sekarang ini setelah kemajuan teknik informatika, orang tidak maksud saya sudah mulai cenderung untuk melakukan konfirmasi itu dengan cara mencocokkan logbook. Jadi tidak seperti dulu konfirmasi sebuah QSO itu adalah QSL card. Nah, di zaman sekarang itu yang masih yang masih menggunakan metode lama itu hanya ya QSL card, kartu, atau iQSL. Jadi iQSL itu sebetulnya bukan bukan logbook ya. Beda. Ini kalau di sini kan konfirmasinya ini tidak ada QSL yang dikirimkan. Ini cuma sebagai tanda bahwa data logbook kita ini sama dengan data logbook yang dimiliki oleh orang ini. Tuh. Jadi hanya sekedar persamaan, pencocokan data logbook. Ya bukan QSL. Karena kalau QSL itu ya QSL berarti mengirimkan sebuah informasi lain
Kalau dulu bentuknya ya QSL card gitu kan. Nah, kalau sekarang di mode digital ini ya orang kirimkan juga QSL card tapi dalam bentuk digital, yaitu di eQSL. Jadi jangan Anda bilang eQSL itu tidak valid ya. Itu sama saja Anda mengatakan QSL card itu tidak valid, karena eQSL adalah bentuk digital dari QSL card. Nah, jadi itu salah satu gunanya kita mengupload logbook di qrz.com. Dan juga di qrz.com ada semacam kompetisi award. Jadi qrz.com ini mengeluarkan award sendiri, yaitu ada di X100, ada Continent of the World, ada Grid, ada United States Counties, juga United States Work All State ya. Ya, jadi award-award ini bisa didapat jika kita mengupload data logbook kita ke qrz.com. Ini ada incoming ya. Incoming ini ada beberapa data QSO di tempat orang lain, tapi tidak ada di dalam logbook saya. Nggak tahu nih, apa saya yang salah ketik atau orang-orang ini yang salah ketik, saya nggak tahu juga nih. Oke, gimana caranya menggunakan award ini? Jadi kita masuk ke My Logbook. Award, maksud saya logbook ya. Ini kita klik My Logbook. Nanti tampilannya seperti ini. Kalau sudah ada QSO-nya seperti ini, kalau masih kosong ya kosong. Kemudian kita klik Setting. Ya, jadi ini klik Properties. Jadi di sini bisa kita atur detail dari logbook ini. Misalnya logbook ini terdiri dari QSO dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya, seperti kalau yang tadi YD4IRS/5 ini tidak sejauh ini QSO-nya, tapi mungkin hanya 2 atau 3 hari atau 4 hari ya kemarin itu. Jadi nanti ini bisa dibatasi. Kemudian other user ini kalau kita ingin memberikan hak kepada akun lain untuk mengakses logbook ini. Jadi kalau misalnya katakanlah ini adalah logbook sebuah club station, jadi kita berikan kewenangan kepada beberapa orang untuk merubah, menambah, mengurangi isi logbook. Itu nanti kita masukkan di sini. Ini data-data tambahan lain. Ya, kalau sudah benar kita klik save saja. Nanti kita tinggal kalau kita punya file ADIF ya, file ADIF di komputer kita yang memuat
catatan informasi tentang QSO kita atau logbook kita bisa klik impor ADIF. Jadi di sini tinggal pilih file di mana ininya. Oke. Atau jika kita punya akun LOTW, kita juga bisa mendownload seluruh QSO yang ada di LOTW untuk dimasukkan ke dalam qrz.com logbook. Kita tinggal klik download LOTW, kemudian kita masukkan password LOTW kita. Sebelumnya kita harus men-set up-nya di sini LOTW access. Klik setup. Jadi LOTW username kita untuk masuk ke website LOTW biasanya adalah call sign kita. Oke. Nah, kemudian kalau kita ingin memerintahkan qrz.com mengirim seluruh data QSO yang ada di logbook qrz.com ke LOTW, maka kita butuh file certificate dari LOTW. Tapi karena ini kita karena kalau mengirim data QSO ke LOTW, kita harus menjadi subscriber di qrz.com dan itu berbayar. Tapi kalau untuk hanya sekedar mendownload saja data QSO dari qrz.com, kita tidak perlu upload file tersebut. Kita masukkan saja ke LOTW username kita, kemudian kita klik save. Jadi nanti ada tombol ini, download from LOTW. Kita klik tombol ini, nanti LOTW akan menanyakan password untuk masuk ke LOTW. Kita ketikkan password, lalu kita klik OK. Nanti seluruh QSO yang tercatat di LOTW beserta konfirmasinya itu akan di-download oleh qrz.com dan akan dimasukkan ke logbook kita. Sehingga ini saya kebanyakan ini data QSO ini saya download dari LOTW. Jadi karena saya secara periodik mengirim ke LOTW. Ya, kemudian kalau sudah terisi logbooknya ini, kemudian sudah banyak konfirmasi, kita bisa klik award. Ya, kita klik award, kemudian kita klik call sign kita, lalu kita perintahkan, sebentar ya, saya minta qrz.com. Oh, sudah terupload, sudah terdownload. Kita klik award. Kita minta kepada qrz.com untuk menganalisa logbook kita, apakah kita sudah pantas untuk mendapatkan predikat DX World atau World Continent atau Grid Square atau United States Counties atau United States. Caranya adalah kita klik banner salah satu award ini. Misalnya kita klik 50 state dari United States Amerika. Kita lihat apakah saya sudah memenuhi kriterianya. Oh, ternyata belum. Ada 3 state yang belum saya miliki QSO-nya. 1 state sudah ada QSO tapi belum ada konfirmasinya. Oke, kita coba lihat untuk award yang lain. DX 100 negara. Setelah dianalisa,
itu. Ternyata kalau untuk mode mix campur berbagai macam mode, saya sudah 135 negara. Oke. Berarti saya sudah cocok nih kalau untuk mix. Bagaimana kalau sudah W? Untuk CW ya sudah 107. Berarti saya juga sudah masuk kriteria. Karena kriterianya adalah 100 negara. Saya sudah 107 untuk mode CW. Sehingga nanti pada saat orang mengunjungi halaman qrz.com kita, itu akan muncul bet ini yang menandakan bahwa logbook kita itu isinya sudah lebih dari 100 negara, 1000 grid. Ini kalau nggak salah 1000 grid ya. Lebih dari 6 kontinen. Kemudian ini 100 atau 1000 ya desa di Amerika Serikat. Yang saya belum dapat adalah 50 state di Amerika. Ini bet ini bisa kita terjemahkan kepada sebuah sertifikat award seperti ini. Dengan catatan membayar $25. Nanti kita akan dikirimkan sertifikat dalam bentuk kertas. Oke, kemudian apa lagi ya? Itu sudah, ini sudah, my account sudah. Ya, saya pikir ini salah satu pembahasan tentang qrz.com. Dan berikut fasilitas-fasilitasnya. Yang belum bisa saya tampilkan adalah subscribe. Ya, subscribe ini karena ini memang harus bayar. Saya bisa jelaskan sekilas di sini ya. XML logbook data. Sini kalau kita bayar $30 per tahun, maka kita mendapatkan fasilitas XML logbook data. XML logbook data itu fungsinya untuk seperti ini, misalnya. Ini, kok rame banget ini di 50 MHz ya. Oke, nanti itu. Kalau kita membayar fasilitas XML logbook data ini, nanti kita akan bisa, misalnya ini ya. Ya, jadi Juliet Alpha 2 Bravo Quebec X-ray. Kalau kita adalah pengguna XML, maka di sini di address-nya itu akan muncul address lengkap dari amatir ini. Ini dia. Jadi kalau kita di sini kita bisa gunakan fasilitas label ya, kemudian kita cetak untuk
mencetaknya di amplop. Nah, kalau kita adalah pengguna XML logbook data, maka jika kita ketik call sign di sini, kemudian kita lookup, maka kita akan diberikan data informasi seperti ini. Karena waktu kita klik lookup itu kan saya sudah setel di sini, lookup call sign lookup sini qrz.com via XML. Nah, jadi pada saat call sign tadi kita klik lookup, maka sebetulnya HRD ini mendownload atau mencari informasi di qrz.com tentang Juliet Alpha 2 Bravo Quebec X-ray. Nah, itu nanti dia akan mendownload lebih detail lagi. Jadi ada banyak informasi yang ada di qrz.com itu akan terdownload ke HRD, termasuk ke alamat. Jadi alamat ini akan sangat berfungsi, berguna maksud saya, kalau nanti saya ingin mengirimkan QSL card ke Juliet Alpha 2 Bravo Quebec X-ray, maka saya tinggal melihat di sini, atau saya bisa gunakan fasilitas print label. Ya, ini dia. Jadi alamatnya sudah tertera langsung. Tinggal nanti saya print saja. Itu salah satu guna dari XML logbook data. Kemudian kalau kita bayar lebih besar lagi, $40, ini ada premium subscriber. Ya, tentunya dengan fasilitas yang lebih dari sekedar XML logbook data. Kemudian ada platinum, ada lifetime, kemudian ada custom pack design, egg free. Ya, ini semuanya berbayar. Saya tidak bisa menjelaskan lebih detail karena saya tidak menggunakan fasilitas yang ini. Tapi setidaknya apa yang kita sudah bahas tadi itu sudah cukup menjelaskan ya secara lebih dalam tentang bagaimana menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang ada di qrz.com. Baik, itu saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Jika nanti ada yang ditanyakan, silakan langsung menghubungi saya atau melalui komen di bawah video ini, atau melalui email ke robi@sundesk.us. Baik, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Di sini yang Kedal Tower India Radio Sierra 73